agar tidak adat budaya kita menjadi sesuatu hal yang tabu, menjadi sesuatu hal yang mahal, dan menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh generasi atau dihindari oleh generasi, utamanya Gen Z dan Gen Alpha. Mengubah apa saja tradisi atau budaya pemikiran, pola pikir yang memang keliru. Contohnya seperti budaya koh ngomong, budaya tahu goreng ada hasil, yang memang tidak mencerminkan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi pada kali ini Sabtu 31 Januari tahun 2026 kami di Peradah Bali atau DPP Peradah Indonesia Bali, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bali, melaksanakan kegiatan yaitu Magibung Budaya dengan tema Nagata Bali Abipraya Santihita, menatap masa depan harmoni Bali tahun 2026. Yang dimana kami sebagai organisasi kepemudaan Hindu yang ada di Bali menaruh harapan besar kepada generasi muda sebagai langkah awal kami juga di hasil daripada Rakerda, yaitu kegiatan Magibung Budaya ini. Dan bagaimana generasi muda menatap sebuah budaya itu dari banyak sisi. Dan harapan besarnya agar mereka bisa mengkolaborasikan tradisi dan modernisasi. Menjalankan sebuah modernisasi tanpa meninggalkan sebuah tradisi. Dan mengubah apa saja tradisi atau budaya pemikiran, pola pikir yang memang keliru. Contohnya seperti budaya koh ngomong, budaya tahu goreng ada hasil, yang memang tidak mencerminkan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Agar tidak terlalu apatis terhadap sebuah yang namanya keberagaman politik dan juga kebijakan-kebijakan yang ada nantinya. Dan harapan kami menaruh kepada stakeholder, baik itu pemerintah ataupun pihak ketiga, bahwasanya kami sebagai generasi muda perlu dikolaborasikan, agar kedepannya kolaborasi yang ada melibatkan semua elemen-elemen pemuda, bukan hanya kami, tetapi organisasi pemuda lainnya juga, agar untuk menjalankan dan juga menyukseskan daripada program-program pemerintah yang memang baik untuk kedepannya, khususnya di Provinsi Bali ini. Baik, terima kasih. Tentunya hari ini sudah kita laksanakan diskusi mengenai Magibung Budaya. Saya selaku salah satu narasumber dari bidang adat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya tentunya kepada Peradah Bali yang sudah memfasilitasi bagaimana kita di adat bisa melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai lintas generasi, terutama generasi Z dan generasi Alpha, untuk memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya adat dan budaya kita agar tidak nantinya ke depannya menjadi salah paham atau ada missing link dan miskomunikasi. Artinya agar tidak adat budaya kita menjadi sesuatu hal yang tabu, menjadi sesuatu hal yang mahal, dan menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh generasi atau dihindari oleh generasi, utamanya Gen Z dan Gen Alpha. Sedangkan bahwa sesungguhnya kearifan lokal kita, budaya kita adalah budaya-budaya yang harus dilestarikan, dan juga sesuatu hal yang sebenarnya sangat simpel dilaksanakan, penuh dengan nilai-nilai, dan sesuatu yang bukan hal yang tabu, bukan hal yang mahal, itu adalah sesuatu yang harus dilestarikan, kemudian juga dilaksanakan secara baik sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku, baik itu juga secara desa atau secara wilayah, dan juga secara teologisnya. Dan juga kembali saya sampaikan, agar kegiatan-kegiatan seperti ini kembali diadakan oleh Peradah Bali, agar kita bisa mencapai tema-tema lain yang masih bisa kita diskusikan dan masih bisa kita perdebatkan dengan kawan-kawan muda kita, sehingga kita mencapai suatu nilai kesepakatan dan juga melahirkan sebuah ide-ide baru, dan kemudian mewarisi juga sebuah ide-ide di mana ada komunikasi antara generasi lama dengan generasi baru. Untuk generasi-generasi muda kita, tentunya selain juga menyimak dari media sosial, perlu juga sekiranya sedikit membaca tentang sumber-sumber teologisnya. Sehingga apa yang diterima, informasi yang diterima dari media sosial maupun informasi dari sumber-sumber lainnya itu tidak menjadi momok yang menakutkan untuk generasi muda.
Jangan sampai kita hanya tahu dari kacamata sebelah mata saja, tapi juga tahu dari intisari seperti apa nilai-nilainya secara teologis dan secara teoritis, seperti itu. Saya Rio dari Ketua KMHD Bali. Di sini sedikit menyampaikan beberapa hal tentang kebudayaan di Bali ataupun pariwisata, dan begitu juga harapan tentang dua hal tersebut. Tentang kebudayaan, kita berbicara tentang KMHD dulu, bahwa kita akan selalu berbicara tentang di lingkup pendidikan atau edukasi dan secara akademis, sehingga berbicara tentang kebudayaan, maka bentuk yang sederhananya dari kacamata kami adalah dari kita berproses untuk merawat kebudayaan itu sendiri, khususnya di Bali, dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau tentang pengenalan-pengenalan budaya, atau begitu juga pertunjukan-pertunjukan seni budaya dan sebagainya. Dan kemudian berbicara tentang literasi pariwisata di Bali, tentunya kita kembali lagi bahwa kami adalah KMHD, berbicara tentang pariwisata apapun itu dan sebagainya, kami hanya di tataran tentang akademis, ya. Jadi ide-ide pelatihan-pelatihan yang sekiranya akan menunjang dari kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga kami bergerak di lintas pendidikan, ya, entah itu pendidikan tentang bagaimana merawat pariwisata, bagaimana mengelola pariwisata, berbicara tentang hal-hal yang menjadi support tentang pariwisata itu sendiri, begitu tentang SDM-nya ataupun begitu juga tentang lingkungannya. Di sana kami KMHD, saya rasa hadir di sana tentang pelatihan-pelatihan tentang bicara kebudayaan. Kita melakukan pelatihan-pelatihan pengenalan budaya-budaya tentang pariwisata. Kita berbicara tentang merawat bagaimana itu pariwisata ke depan akan terus berkembang. Begitu juga melalui SDM-SDM-nya kita menghadirkan pelatihan-pelatihan yang sekiranya akan berdampak buat pariwisata itu sendiri. Mungkin harapan secara umum kepada budaya dan pariwisata ini, hendaknya kita dari pemuda, khususnya mahasiswa, untuk menggali lebih dalam, untuk berkolaborasi lebih jauh, lintas organisasi kalau perlu, untuk bicara, untuk menunjang dan sebagainya, menciptakan ruang-ruang yang menghadirkan pentas-pentas kebudayaan. Meskipun kita skupnya adalah sederhana, skup tentang mahasiswa saja, tetapi itu juga akan berdampak pada masa depan Bali. Begitu juga tentang pariwisata. Kemudian juga kita tentang pariwisata bisa hadir melalui support-support dari mahasiswa dan pemudanya. Harapannya kita melek dan mensupport apapun yang menjadi kebaikan buat pariwisata. Kita punya lingkungan, punya alam, itu adalah daya jual kita di pariwisata, maka itu yang harus kita rawat kembali. Harus bersih, harus kita rawat dan sebagainya. Maka itu harapan kami ke depannya untuk pemuda.